Cicero punya ikhtiar untuk mendamaikan filsafat dan retorika. Di Yunani zaman itu ada perdebatan antara kaum sofis dan Plato. Kaum sofis memposisikan retorika itu penting. Dalam rangka apa? Untuk mengejar karir, mencari keuntungan, mengendalikan kekuasaan politik, itu retorika. Dipakai oleh orang-orang sofis. Gimana caranya menarik hatinya orang, kemudian ikut kita. Itu dulu dipraktekkan oleh orang-orang sofis. Saya tidak tahu hari ini ada apa enggak. Kalau ada bisa diangkat jadi tim kampanye nasional itu. Ahli retorika. Nah, beda dengan Plato. Plato lebih suka menganggap retorika itu tidak penting. Persis kayak kita. Kita kan sering pakai istilah itu. Cuma retorika, tidak ada kenyataannya. Kan kita sering begitu. Sama seperti Plato. Plato juga bilang begitu. Kalau kita mengikuti orang sofis, kata Plato, bahaya malahan. Kita tidak ketemu kebenaran, kita tidak ketemu kebijaksanaan. Nah, ini dua hal yang jadi ada dua mazhab yang berbeda. Terus Cicero masuk, kata Cicero, dua-duanya keliru. Karena memisahkan kebajikan dan retorika. Kata Cicero, kalau orator, orang yang menyampaikan kebenaran, memang ingin menyampaikan kebenaran, kebaikan, dia harusnya lebih dulu jadi orang benar, jadi orang baik. Jadi kuncinya kan di situ. Iya, kita mencari kebijaksanaan, belajar filsafat, menemukan kebenaran. Seperti Plato. Tapi kita juga harus bisa mengemasnya, menyampaikannya secara menarik. Seperti kaum sofis. Jadi jangan berhenti di retorika, tapi ini ada isinya. Jadi seperti istilah tadi retorika itu bungkusnya. Bungkusnya indah, luar biasa. Kalau isinya berharga kan klop. Tapi kalau bungkusnya indah, kosong saja, tidak ada isinya, memang tidak berguna. Atau isinya luar biasa, tapi bungkusnya jelek, berlepotan, juga tidak ada gunanya. Saya paham, Pak. Ini saya ngerti. Ini wawasan baru yang penting, yang tinggi. Ya coba kamu sampaikan. Gimana ya Pak menyampaikannya? Terus kamu terus ya tidak nyampe wawasanmu. Bungkus ya penting. Nah, Cicero ingin masuk di antara dua mazhab ini. Jadi kalau ada yang sinis, hanya retorika, itu gaya Plato. Kalau ada yang mempermainkan retorika untuk kepentingannya, itu gaya sofis. Maka sekarang kita masuk, ya retorika, ya bijaksana. Isinya kebijaksanaan dibungkus dengan retorika yang baik. Inilah proyeknya Cicero. Cuma ya tidak mudah, kata Cicero, dalam diri seorang orator sejati dibutuhkan ketajaman para ahli logika, kearifan para filosof, bahasa sehalus puisi, ingatan para pengacara, suara para tragedian. Para tragedian orang-orang yang main teater. Itu kan biasanya canggih tata suaranya. Kapan nada tinggi, kapan nada rendah. Itu sangat pinter. Dan gestur, sikap seorang aktor yang terbaik. Ini berat ya, kalau jadi orator berarti kalian harus pinter, ahli logika, ahli filsafat, ahli bahasa, ingatannya kuat, tata suaranya hebat, gesturnya pas. Oleh karena itu, kata Cicero, sangat sulit menemukan seorang orator yang sempurna di antara umat manusia. Kalau kalian ingin jadi orator yang baik, menujulah ke sana. Tapi yang perfect sulit. Kita keahliannya kan banyak.
Tapi yo kita harus punya kemampuan, entah di level berapa, tapi kan harus bisa. Baik. Oke. Tipe idealnya retorika, ada istilah di Yunani zaman itu namanya atisisme. Atisisme itu diambil dari nama satu daerah. Namanya Attika atau Atisi di Yunani sana, yang gaya ngomong orangnya ideal, bagus-bagus. Retorikanya ditandai, atisisme itu sederhana, jelas, tepat. Nah, lawannya atisisme itu asianisme. Ya asianisme yo, kamu jangan tersinggung, gaya Asia. Ya, zaman itu ada orang-orang daerah Asia Timur. Ada banyak tokoh Yunani kan memang dari sana. Nah, kalau gaya Asia, ya asianisme itu gayanya rumit, bombastis, permainan kata-kata saja. Tidak ada isinya. Nah, maka yang diidealkan gaya atisisme. Ya, kamu latihan jadi atisi, bukan jadi asianisme. Orang ASEAN kalau ngomong rumit, bulet, bombastis, suka didramatisir, dilebih-lebihkan, tidak to the point. Ngomong 2 jam, intinya mungkin hanya 5 menit, itu bisa. Jadi saya sering ikuti kajian-kajian, pengajian itu mungkin materi aslinya 10 menit. Tapi bisa dikembangkan secara luar biasa jadi jam-jaman. Oh, itu keahlian yang luar biasa itu. Khas ASEAN. Di sini loh ya, ini enggak. Baik. Jadi ini orientasinya, atisisme namanya. Orator itu tujuannya 2, menganjurkan atau menolak, suasio atau disuasio. Ya, menolak yang jelek-jelek, menganjurkan yang baik-baik tentu saja. Tugasnya 3, ngajar, mencerahkan atau menggembirakan, dan yang ketiga menggerakkan. Kalian sukses jadi seorang orator kalau pinter ngajar. Nah, ini tidak gampang ya. Kalian harus belajar cara mengajar yang baik. Kalau kata-katamu, orasimu menggembirakan, mencerahkan orang, dan yang ketiga menggerakkan. Orang tergerak. Biasanya kalau sudah tercerahkan memang otomatis akan bergerak. Tercerahkan itu mungkin satu level di atas paham. Ketercerahan itu paham plus kesadaran. Iya ya, selama ini saya salah berarti. Harusnya begini. Itu namanya tercerahkan. Oh iya, baru paham saya. Bisa juga ternyata dipandang seperti itu. Perspektif seperti ini. Itu namanya tercerahkan. Biasanya setelah tercerahkan seperti ini, orang akan berubah. Kemarin bagaimana, sekarang ganti bagaimana. Nah, kalian berorasi itu kalau bisa audienmu bisa begitu. Tidak sekedar dapat informasi baru, mengajar, tapi juga tercerahkan dan kemudian tergerak untuk berubah. Ya meskipun ini tidak mudah. Zaman dulu kita punya banyak tokoh-tokoh orasi, tokoh orator-orator besar seperti presiden pertama kita, Bung Karno. Jadi gagasannya tidak hanya memahamkan tapi juga mencerahkan, tidak hanya mencerahkan tapi juga menggerakkan. Nah, ini kan kalau ngaji filsafat mungkin masih belum ya. Mungkin sedikit memahamkan. Kalau menyadarkan tidak lah, wong kalian pulang dari sini ya kembali ke settingan awal. Apalagi menggerakkan. Ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Baik, latihlah 3 kemampuan ini, maka ilmumu akan sangat bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana cara mengajar, cara menyadarkan atau
menggembirakan, mencerahkan, dan yang ketiga bagaimana cara menggerakkan. Ya, tidak selalu harus datar, kapan agak teriak-teriak, kapan agak nyindir-nyindir, kapan itu. Meskipun tidak vulgar, tidak kasar seperti khasnya Stoik tadi. Yuk, kita lanjutkan. Nah, kata Cicero selanjutnya, orator itu harus bisa bermain 3 peran. Jangan dikira ini posisi tidak penting-penting, apalagi zaman Yunani saat itu. Kemarin kan di Aristoteles kan ada 3 forum, tempat ranah kerjanya seorang orator. Forum politik, forum pengadilan, dan forum masyarakat umum. Nah, ini kan 3 bidang penting semua. Maka seorang orator punya 3 peran. Yang pertama, dia harus penafsir dan pengacara. Kenapa penafsir? Dialah nanti yang harus paham duluan. Wong dia yang akan menyampaikan. Mau orasi tapi tidak paham apa yang disampaikan. Nah itu. Zaman saya mahasiswa dulu kadang-kadang gitu, banyak teman-teman, iki demo apa? Serapopo yang penting orasi. Yang penting teriak-teriak. Padahal perannya orator itu dia penafsir. Dialah yang menafsirkan realitas untuk disampaikan. Plus apa? Pengacara. Maksudnya pengacara apa? Membela rakyatnya. Dialah yang mengingatkan masyarakat, mengingatkan rakyat akan kewajiban-kewajibannya. Yang harus dilakukan, yang jangan dilakukan. Jadi ini kan fungsi pengacara namanya. Menghidupkan kebenaran untuk masyarakat. Jangan lupa Cicero ini akhir hidupnya tragis karena mungkin mudahnya beliau ini berpihaknya pada masyarakat karena beliau mengusung ide republik. Berlawanan dengan lawan politiknya Antoni. Grupnya Julius Caesar pada zamannya, yang ingin sistem pemerintahan yang lebih aristokratis. Sampai nanti akhirnya beliau dieksekusi. Sempat melarikan diri tapi kemudian ditangkap dan dihukum mati. Maka ini posisinya orator yang pertama. Yang kedua, fungsi penalaran publik. Maksudnya penalaran publik apa? Oratorlah nanti yang menjembatani informasi dari elit kepada awam, dari kelompok aristokrat kepada masyarakat Roma pada zamannya. Jadi mereka lah kan banyak orang awam itu tidak ngerti. Undang-undang sih ada, tapi cara membaca undang-undang bagaimana? Cara memahaminya bagaimana? Bahasa kebijakan politik sih ada, tapi kan tidak semua orang paham. Inilah tugasnya orator. Dan yang ketiga, ini menarik, orator itu harus jadi guru. Bukan pada guru siapa-siapa, gurunya semua orang, dah terlalu muluk. Gurunya orator selanjutnya. Kenapa? Masyarakat sangat butuh orang-orang seperti orator ini. Ya tentu saja orator yang baik, tidak hanya pinter retorika, tapi membawa pada kebijaksanaan. Maka seorang orator kalau bisa, itu ya mengkader. Makanya tulisannya Cicero yang judulnya tentang orator, De Orator, itu isinya pelajaran-pelajaran untuk sahabatnya Brutus tentang retorika. Jadi ini penting ya teman-teman yang merasa ahli di bidang apapun, jangan lupa untuk mengkader. Jangan puas hanya dengan kalian pinter selesai, enggak. Ya kepandaianmu harus tertular, harus berlanjut.
Ya termasuk nanti ngaji filsafat ini ya. Saya nunggu-nunggu nanti ada yang volunteer, Pak, mau rebut depan saya gitu. Nggak apa-apa, wis tak dampingi. Mungkin ada yang penting yang ingin kalian sampaikan. Saya membayangkan mungkin pada saatnya ngaji ini ya lebih variatif lagi, tidak hanya saya. Jadi yang pinter kan banyak. Oke ya, ini yang dimaksud oleh Cicero. Jadi dia harus jadi guru bagi generasi pembicara publik berikutnya. Karena kalau tidak begitu ya selesai. Kalau hanya selesai di oratornya, orator ini tidak ada ya, kearifan kebijaksanaannya hilang. Nah, inilah peran ideal seorang orator. Ya nafsir, ya membantu jadi jembatan komunikasi, ya produsen, guru-guru produsen pembicara-pembicara publik, orator-orator selanjutnya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita mulai ke tekniknya. Tadi baru pengantar-pengantar konsep-konsep besarnya. Boleh ambil nafas dulu. Kalau yang masih ada minuman boleh dihabiskan. Oke ya. Mungkin nanti teman-teman tidak khatam belajar retorika ini, boleh dinalar sendiri ya. Kalau teman-teman mau bicara di depan publik, perhatikan 3 hal. Apa yang ingin kita sampaikan, tempatnya menyampaikan itu di mana, kemudian yang ketiga, cara menyampaikannya yang pas seperti apa. Kalau teorinya Cicero nanti mungkin versi beliau era-era klasik. Teman-teman mungkin punya rumus sendiri, punya konteks sendiri. Intinya jangan mengabaikan 3 aspek itu. Ingin bicara apa sih? Tempatnya di mana? Cara menyampaikannya seperti apa? Itu harus jadi perhatian. Saya ingin bicara filsafat, Pak. Kebetulan tempatnya di masjid. Nah, berarti cara menyampaikan yang pas yang bagaimana? Nah, ini 3 hal ini harus kalian perhatikan. Oh, kalau di masjid ada normanya. Jangan ngomong yang ini ya, jangan itu ya, jangan ini ya. Misalnya Yunani itu kan banyak gambar-gambar khas, gambar-gambar kuno yang patung-patung yang tidak pakai baju itu misalnya. Kalau saya bawa ke sini kan mesti heboh. Tapi kan yalah masjidnya masa begitu. Itu namanya retorika tapi mempedulikan tempat penyampaian. Kalau yang ikut ngaji-ngaji sesi awal yang masih belum di dalam masjid, dulu kan masih di kelas depan sana, itu boleh diperhatikan. Ilustrasi contohnya mungkin agak beda. Kalau begitu masuk masjid lebih halus. Kalau di sana lebih bebas ngomongnya. Ini bagian dari retorika. Kalau tidak begitu kan tidak apa-apa, Pak. Iya, tapi ya harus paham konteks, paham situasi. Karena kalau tidak, akhirnya apa? Mungkin nanti ada yang protes, ada yang komplain. Akhirnya kita capek menjawabi protes, menjawabi komplain. Waktu kita banyak hilang. Jadi tempat dipertimbangkan, cara menyampaikan. Ini ngomongnya di depan siapa? Audiennya siapa saja itu ya. Misalnya sebagian besar anak muda, sebagian besar mahasiswa, oke lah. Ya nanti contoh-contohnya ya seputar anak muda, seputar dunia kemahasiswaan, bolak-balik contohnya ya skripsi, anak DO, pacaran, kan itu-itu saja. Kenapa? Audiennya. Nanti kalau kamu tak kasih ilustrasi, mari sholat tahajud, itu gak nyambung belas. Ayo puasa Senin Kemis dirutinkan, itu tidak cocok kalau levelmu. Itu yang disebut peduli cara menyampaikannya, mendeliver idenya. Jadi kadang-kadang tujuan saya ke sana, tapi harus nembak ke sana dulu biar kamu sadar-sadar sendiri. Jadi ini yang disebut cara menyampaikan. Yo, antara di depan anak kecil-kecil dengan mahasiswa kan ngomongnya harus beda. Makanya kalian juga harus
Siap-siap, dulu pernah saya ceritakan itu, ada satu momen saya diundang di satu masjid. Saya masih ingat Ramadan itu ya. Bayangan saya, yang ngundang saya mestinya ya pesertanya mahasiswa-mahasiswa, ya paling tidak orang-orang tua. Begitu sampai masjidnya, isinya anak TPA banyak sekali. Itu puyeng saya. Iki aku ngomong apa ini anak TPA masa arep tak ajari Plato Sokrates. Nggak masuk ini, aku bingung. Aku akhirnya saking stresnya saya tanya mereka, ayo wes adik-adik pingin bicara apa, ngomong apa gitu. Terus Ustadz cerita Dajjal, Ustadz cerita. Mati aku dah. Yeah. Nah, ya kan tidak mungkin tiba-tiba tak terserah audiennya TPA enggak TPA, pokoknya saya siapnya materi ya tentang Aristoteles, ya Aristoteles, kan tidak bisa begitu. Tidak akan efektif. Maka kalian juga harus begitu. Mungkin ngomong di depan teman-teman yang rajin ngaji filsafat, kemudian keluar kota dengan forum dan audien yang berbeda, ya harus mempertimbangkan juga. Nah, biar apa? Biar efektif. Biar tidak hanya sekedar hilang tenaga, hilang waktu, hilang biaya, tapi kemanfaatannya kurang. Maka selain paham apa yang mau dikatakan, sadari tempatnya di mana dan cara menyampaikan yang pas seperti apa. Yuk kita mulai ya belajar teknis-teknisnya. Bagaimana cara kita berretorika. Nanti oleh Cicero secara umum bisa kita klaster ada 5 aturan retorika. Yang pertama, invention atau inventio. Ya, makna letterleknya penemuan. Maksudnya apa? Ketika kita menyampaikan sesuatu, temukan dulu argumennya, alasannya, dasarnya, buktinya. Kalau kita tidak punya argumen, kita ngomong apa nanti orang tidak akan percaya. Ayo cari argumen yang pas, yang cocok, yang sesuai. Ya memang perlu upaya ekstra. Kata Cicero, untuk bisa nemu argumen yang pas, yang pertama kita harus punya tujuan yang jelas, dan yang kedua, paham audiennya. Oh, ini tujuannya cuma menghibur saja kok Pak, ngisi waktu saja. Itu nanti pasti beda dengan, oh ini tujuannya memang memahamkan mereka Pak, mengajari mereka. Oh ini tujuannya untuk menggugah mereka biar tidak malas lagi. Itu tujuan menentukan. Baru teman-teman bisa nyari data, nyari argumen yang pas. Jangan asal nyari argumen. Oh ini temanya tentang kesolehan, religiositas, jamaahnya itu bapak ibu yang mungkin sudah sepuh ingin segera jadi orang soleh misalnya, perlu dalil-dalil yang masuk ke mereka, cocok dengan mereka. Kalau kayak gini ya mungkin pas teman-teman cari ayat-ayat Al-Quran, cari hadis-hadis, dawuhnya para ulama. Oh ini audiennya mahasiswa-mahasiswa yang males-males, dikasih tahu apa saja susah ya. Nanti kasih argumennya, cari gambar-gambar siksa neraka, gambar-gambar biar mereka takut. Nah, ini yang disebut argumen. Pahami audiennya, pahami tujuannya, cari argumen yang pas, yang cocok. Argumennya tidak pas, ya tidak akan masuk.
Kadang-kadang mungkin untuk level tertentu pakai argumen yang tidak masuk akal ya, karena memang audiennya audien yang belum terlalu paham, akalnya belum nyampe. Misalnya sama anak-anak kecil, kadang-kadang kita pakai argumen yang tidak masuk akal. Kok tidak beli toh bu? Tidak dijual misalnya. Itu kan mau anak kecil aja kok dibilang tidak dijual ya percaya saja. Padahal ya toko itu kan jelas kok bisa tidak dijual. Wong sama anak kecil saja kok kan tidak panjang gitu loh. Nah itu audien ya. Kalau kalian dibilangin gitu kan, bu mau beliin laptop itu tidak dijual nak laptopnya, gitu kamu kan tidak percaya, paling kamu meringis saja. Jadi justru anak kecil tadi kalau ibunya bilang ibu tidak punya duit, itu kadang-kadang ya tidak masuk di akalnya dia, karena bagi dia ibunya selalu ada uang. Itu yang disebut pertimbangan audien untuk mencari argumen yang pas, argumen yang cocok. Kata Cicero, argumen yang sama tidak punya bobot yang sama pada waktu yang berbeda. Kemarin kalian dikasih argumen ini tersentuh, patuh, tapi sekarang mungkin tidak lagi. Itu pinter-pinternya orator. Betul. Ini yang disebut invention. Cari argumen yang pas, yang tepat. Makanya kemarin kalau di Aristoteles sebenarnya dilanjutkan juga oleh Cicero, meskipun tidak saya detailkan di sini. Kita perlu logos, ethos, dan pathos. Yang kedua, dispositio, arrangement, aransemen. Menata argumen. Punya argumen sudah ya, saya sudah nemu Pak argumen yang pas. Tapi kan juga tidak terus kemudian tidak ditata, ya ditoto biar enak. Cara menyampaikannya, awalnya bagaimana, akhirnya nanti yang mana. Yang ditaruh awal ya di awal, yang argumen terakhir taruh akhir. Jangan kebalik. Jadi kan kadang-kadang orang itu kebalik. Argumen harusnya di awal ditaruh di belakang ditaruh di depan. Padahal mungkin yang belakang itu cenderung untuk penyimpulan-penyimpulan, yang depan masih asumsi-asumsi. Kalau yang belakang di depan, yang depan di belakang, nanti akhirnya malah ada masalah lagi. Urutannya jangan terbalik. Urutan terbalik itu kan kayak orang ndagel tapi ketawa duluan. Kan sering saya ada teman yang begitu. Sebelum lucu, dia ketawa duluan. Tidak jadi lucu, ya lucunya karena dia ketawa itu. Dagelannya malah ketutup sama ketawanya dia. Padahal kan maunya dia guyon sesuatu, mendageli sesuatu, tapi ya kebalik urutannya. Ketika dia sudah ketawa duluan ya tidak jadi cerita dagelnya, ketawa karena ketawanya dia. Nah, urutannya harus pas. Nah, kalau ini agak panjang nanti tentang arrangement ini ya. Ada 5 proses untuk menyusun argumen. Jadi ada introduction, ada narration, ada division, ada confirmation, ada refutation. Jadi ini juga 5. Tadi kan masih 2 yang proses retorika. Nah, kalau ini yang bagian dari yang nomor 2, urutan dari arrangement. Yang pertama, introduction. Ini berarti yang paling awal. Bahasa Yunaninya exordium. Harus gimana sih Pak ngomong yang paling awal itu? Exordium itu artinya mendorong maju. Sampaikan hal-hal yang menarik perhatian. Tunjukkan bahwa kita berniat baik pada mereka. Di awal-awal ngomong sampaikan fakta-fakta yang mengejutkan, pertanyaan retoris atau pengenalan topik kita. Ini di awal. Jadi jangan di awal tiba-tiba ngomong materi dan kesimpulan, nanti orang bingung.
Di awal itu tunjukkan dulu, misalnya pentingnya kita membahas masalah ini. Tunjukkan itu. Kayak tadi saya di awal cerita tentang retorika itu penting loh, karena tidak hanya isi yang penting, bungkus juga penting. Itu sebenarnya bagian eksordiumnya, bagian pengantarnya, biar orang tertarik dulu bahwa iya ya tema ini penting. Saya harus nahan ngantuk ini, karena kalau ngantuk nanti tidak paham. Itu karena sejak awal kalian dipancing untuk merasa bahwa tema ini penting. Yang kedua, tunjukkan bahwa tema ini berpengaruh loh untuk hidup kita. Lanjut yang ketiga, bahwa tema ini kalau kita tidak paham dampaknya besar pada semua orang, juga pada kebaikan masyarakat secara umum. Ini namanya eksordium. Mari kita sabar, karena kalau kita tidak sabar, hancur kita. Nah, ini kan menunjukkan efeknya pada masyarakat, pada semua orang. Kalau sudah diawali seperti ini, biasanya terus orang jadi tertarik. Wah, saya harus belajar ini, saya harus ngerti ini, penting ini. Ini bagian awal. Jadi kalau teman-teman ingin berorasi, awali dari ini. Mungkin ada yang ingin latihan orasi waktu demo, ya awalnya ini tidak apa-apa. Pakai eksordium, bahwa demo ini penting loh ya, ini bela rakyat ya. Kalau ini tidak dituruti, ini tidak cuma kita yang kacau, seluruh Indonesia kacau. Itu kan orang terus tertarik. Ini bagian dari eksordium. Yang kedua, kalau sudah eksordium, terus narasi. Yang dimaksud narasi itu memberi informasi dulu tentang ceritanya bagaimana kok tiba-tiba kita membahas tema ini, latar belakangnya, kondisi sebelumnya yang jadi konteksnya. Ini namanya narration. Narration itu misalnya kayak tadi teman-teman sedang demo misalnya, terus cerita pentingnya tema ini, terus dijelaskan dengan narasi. Karena sekarang pemerintah bikin kebijakan ini, itu namanya latar belakangnya. Sementara hari ini banyak orang susah, banyak orang sulit, ini namanya narasinya. Jadi konteksnya dijelaskan dulu, biar orang tidak miskonteks. Banyak narasi, banyak orasi yang disalahpahami orang karena konteksnya keliru. Jadi ini serius apa bergurau? Itu kan namanya konteks. Harusnya guyon kamu seriusi, harusnya serius malah kamu cengenges-cengenges, tidak nyambung. Hari ini banyak yang salah channel, salah frekuensi. Nanti ada orang bergurau ngomong apa, terus kamu, Allah berfirman dalam surat ini. Tidak boleh yang begitu. Ini memang salah channel. Ini konteksnya apa dulu pembicaraan ini? Atau orang serius-serius, kamunya yang cengenges-cengenges. Wahai orang-orang yang beriman, gitu. Terus yang tidak beriman berarti tidak wahai ya Pak. Itu namanya guyon, kamu cengeng-cengenges, kamu lepas konteksnya. Jadi pastikan kamu jelaskan dulu latar belakangnya. Itu yang disebut narasio. Kenapa kita harus mengulas ini? Kenapa kita harus melakukan ini? Kenapa kita harus ada latar belakang apa? Fenomena apa sebelumnya? Itu narration. Yang ketiga, division. Kalau division ini partisio, membagi. Jadi ngomong itu harus runtut. Jadi tidak dicampur, kita partisi, kita bagi-bagi. Klaim saya yang pertama ini, argumennya ini. Klaim yang kedua ini, argumennya ini. Terus kamu bagi-bagi biar rapi. Jangan dicampur, kalau dicampur bingung nanti orang.
Jadi makanya ini harus perlu latihan untuk kalian bisa ngomong yang efektif, yang tadi loh, atisism tadi. Terus yang keempat, konfirmasi atau konfirmasio. Jadi kalau ini nambah bukti, tidak sekedar klaim-klaim, tapi dikuatkan dengan bukti-bukti, baik secara logos maupun etos maupun patos. Bukti logos, bukti logis. Bukti etos ya bukti etis, kredibilitas kita, kejujuran kita, keterlibatan kita. Bukti patos itu kemampuan kita untuk mempengaruhi mereka. Ini fase konfirmasio. Yang kelima, ada pula sisi refutation, refutasio. Refutasio itu membantah, menyangkal. Maksudnya apa? Tentu saja klaim tadi yang kalian beri argumen tadi, pasti ada orang lain yang punya pandangan berbeda. Nah, bantahlah itu dengan argumen tentu saja. Misalnya, kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kita, misalnya argumennya ini, mari kita jawab begini. Bukankah seperti ini? Ya, itu namanya refutasio. Ini juga dalam rangka membuat pandangan kita lebih dipercaya, karena kita bisa menjawab yang berbeda dengan kita. Jadi prosesnya sampai ke kelima ini. Ini namanya arrangement. Bagaimana kita menyusun argumentasi agar ucapan kita bisa dipercaya. Lanjut, pada akhirnya terakhir conclusion, peroratio. Kalau peroratio itu nutup pidato. Akhirnya, nah ini conclusion sudah. Semuanya dirangkum, diulang bagian klaim yang penting. Jadi ini yang mengesankan. Boleh nanti diakhiri dengan seruan untuk berubah, pertanyaan retoris, atau pernyataan yang berani. Nah ini namanya conclusion. Nah kalau urut-urutannya rapi tadi ya, kemungkinan kita bisa menggerakkan orang, mencerahkan orang. Tidak bulat.